Jangan terpaku mengikuti arus atas kenyamanan yang ada dan belajar untuk menciptakan perubahan. Ini cerita kami. Ada lagi nggak sih tugas yang harus dikerjain? Udah beres nih. Yaudah kita pulang aja yuk. Bim, pulang yuk. Oke deh, duluan. Aisyah, duluan ya. Ya, hati-hati. Gila, nggak bisa didiam terus-terusan nih. Udara makin hari makin kotor, sampah-sampah di sungai makin numpuk. Kapan mau berubahnya? Hai. Kalian tahu nggak sih kenapa? Ada berita tentang anak-anak yang bersekolah, tapi karena biaya. Ya Allah, miris banget gak sih? Menurutku ini tuh bukan masalah personal lagi, tapi udah masalah sosial yang memang harus kita perhatiin. Tapi gimana ya? Kita kan bukan pemerintah, apalagi lembaga sosial. Jadi percuma dong kalau cuma ngomong doang. Aku setuju sih kata Maya. Kita ngopi aja udah cukup banget loh. Betul banget. Kalau misalnya semua orang mindsetnya begitu, gimana mau maju? Mau sampai kapan? Mau nunggu keajaiban? Kita juga bisa kok ngelakuin hal-hal yang kecil dulu. Misalnya nih, kita bisa ngasih bantuan ke panti asuhan. Kita juga bisa ngasih buku ke anak-anak yang lebih membutuhkan. Iya sih, tapi tetap aja kan kayak ngelawan arus gitu. Emangnya kenapa? Nggak boleh lawan arus? Justru kalau misalnya makin banyak yang ngikutin arus, itu masalahnya makin numpuk. Kalau kita berani beda, kita bisa ngajak orang lain buat ikut berkontribusi. Halo Syah, Hey Jal, gimana progresnya? sejauh ini perkembangan kita udah signifikan. Usaha kita emang lagi bagus, bukan berarti kita puas sampai di sini. Kita harus memikirkan keberlanjutannya dan bagaimana kita berkontribusi di masyarakat. Tapi kan Kang, tujuan utama kita kan mencari profit. Kalau kita terlalu fokus sama usaha, yang ada kita malah keteteran. Kita nggak bisa ngasih makan idealisme doang. Profit emang penting, tapi bukan segalanya. Kita bisa mengejar profit sambil berkontribusi di masyarakat. Misalnya, kita membuka lapangan pekerjaan, mengikuti pelatihan UMKM. Justru dengan melakukan itu, citra perusahaan kita lebih baik. Benar kan? Oke Kang, kita bisa coba bikin program yang berimpact masyarakat. Dan juga kita bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah atau lembaga sosial lainnya. Bagus. Ingat, kita nggak cuma mengejar keuntungan, tapi ngejar perubahan positif juga. Gue udah mulai nyoba ngadain kampanye penghijauan di beberapa titik, tapi ngelawan birokrasi ribetnya minta ampun. Gue juga nih udah bikin konten tentang isu anak-anak putus sekolah, tapi dinyinyirin netizen. Kan ini cuma ngomongin tentang isu-isu yang ada di Indonesia, dan kita juga sebenarnya nih sebagai mahasiswa super aware dong, harus lebih peduli gitu sama yang namanya pendidikan, karena kita juga lagi mengenyam pendidikan. Musuh gue lagi kritik nih, karena berbagi pada anak pinggiran. Malah ada yang bilang, mending fokus ngembangin usaha aja. Alhamdulillah dapat lagi juga walaupun belum seberapa.
Habis ngapain, Jal? Biasa no, harus berbagi nih. Ini usaha belum seberapa udah susah berbagi. Fokus ngembangin usaha dulu apa sih? Jadi gini ya, nasib orang-orang yang mau perubahan nggak gampang ternyata. Bener sih, tapi kan kita harus berjuangin. Masa iya cuma karena komentar netizen kita nggak gerak sama sekali. Setuju, malah usaha kita bener-bener ngebuktiin kalau kita nyerah, siapa yang mau lanjutin? Gue ada ide nih, gimana kalau misalnya kita bikin kegiatan yang positif. Misalnya kita ngadain kegiatan di lingkungan sekitar kita dulu. Gimana? Wah, ini bagus tuh. Kita bisa ngajakin anak-anak lain yang punya semangat kayak kita. Setuju, gue dukung banget nih program yang bakal kita lakuin nanti. Inilah cerita singkat kami, 3 mahasiswa yang terus belajar agar tumbuh menjadi pemuda kuat, cerdas, dan berguna bagi setiap orang. Seringkali terbenak dalam diri untuk menciptakan pribadi yang mampu membawa perubahan positif. Seringkali stres, frustasi, dan menganggap remeh diri sendiri. Sampai akhirnya mereka mendengar bahwa jati diri tidak dicari, namun dibentuk. Dibentuk sesuai gambar diri yang kita inginkan. Kami percaya setiap niat baik akan selalu punya jalannya untuk didapat.